Di tengah masyarakat kita yang lebih melihat bungkus daripada isi, Ya. apakah Bung Rocky tidak pernah takut bahwa ini justru akan memantik katakanlah kebencian atau pro kontra di tengah-tengah masyarakat? Dulu kalau Bung Karno pakai problem itu, pasti dia akan kerepotan untuk mengucapkan pikiran rakyat. Tapi Bung Karno menganggap bungkus dan isi itu nyatu tuh. Dia mau buka bungkusnya dan dapat isinya. Kalau isinya itu harus diucapkan, bungkusnya bahkan dia mesti robek itu. Jadi nggak ada sesuatu yang saya bayangkan. Bung Karno mengucapkan sesuatu dengan metafor yang kuat, dengan logika yang tajam, dan dengan kemampuan retorik. Dan itu kita nggak bisa pilih lagi. Bung Karno lagi bicara bungkus apa isi itu. Karena dia langsung nyatu tuh. Nah kita di sini seolah-olah mesti ditegur. Nanti bungkusnya harus cermat ya supaya isinya nggak terbaca. Eufemisme ya. Eufemisme, kira-kira begitu. Nah itu yang saya dendam pada orang-orang yang pakai eufemisme untuk menyembunyikan ketidakjujuran mereka. Sebenarnya itu sebentuk kejahatan juga ya, membungkus fakta dan realita dengan cara-cara yang lembut, padahal sebenarnya tidak memperbaiki apa-apa. Iya, itu yang saya bilang, sopan santun dalam politik itu artinya ketidakjujuran. Oke. Jadi, harus sebetulnya terang-terangan aja ngasih tahu you salah itu. Kan kita nggak ada urusan dengan manusianya kan, kita urusan dengan cara dia menghasilkan kebijakan misalnya. Nah itu harus terus terang diperlihatkan salahnya. Ya orang tersinggung itu urusan dia lah. Jadi benar-benar tidak ada kebencian di sana ya. Benar-benar bukan dilandasi oleh ketidaksukaan seperti banyak disuarakan oleh di ruang publik gitu ya, terutama di media sosial. Jadi benar-benar tidak ada kebencian terhadap katakanlah pemerintah atau Jokowi misalnya. Nggak ada, saya tidak pernah membenci manusia itu. Karena setiap orang yang saya temui pasti dia punya jabatan. Ya nggak mungkin kita membenci sahabat kita kan. Kita membenci orang yang gagal untuk mempertahankan eksistensinya di dalam jabatan publik. Kan hanya itu. Jadi kalau saya kasih kritik pada timnas itu, saya bilang ini timnas ini sebetulnya tim naturalisasi dan nasional tuh. Mana semua orang tuh, dan saya enggak. Saya cuma mau terangkan itu bahwa ada problem, bahwa saya mencintai sepak bola ya pastilah. Bahwa saya ingin supaya menang, bahwa pastilah. Tetapi seringkali kita mesti jujur juga mengatakan bahwa ini sebetulnya bukan timnas, tapi tim naturalisasi, timnas. Jadi timnas. Lalu orang marah tuh, saya bilang kenapa mesti marah? Jadi kelihatannya negeri ini belum diatur dengan kemampuan untuk menilai. Yang dikritik objeknya personal atau objek publik kan itu intinya. Oke, jadi menurut Bung Rocky, kenapa sih orang Indonesia itu sulit menerima hard truth gitu ya, kebenaran yang brutal gitu? Kenapa orang lebih senang kalau hal-hal yang benar atau yang mendasar itu harus disampaikan dengan cara yang lembut atau tidak boleh frontal? Ini sejenis budaya atau sebenarnya sesuatu yang baru bagi kita? Sebetulnya kita jadi penuh dengan bunga-bunga karena takut untuk mengejar kejujurannya tuh. Dan mungkin dipengaruhi juga oleh ras bintang itu kan. Saya Aquarius itu. Lahir bulan Januari. Jadi kadang-kala saya merasa kejanuarian itu memungkinkan saya untuk eksplor segala sesuatu tanpa ada rasa takut. Dan kalau nggak salah Ibu Mega juga lahirnya Januari ya. Ya. Jadi nggak begitu. Anak saya nomor 1 juga Januari. Sama-sama. Jadi kemampuan itu juga kita mengerti karena pasti ada sesuatu. Kan setiap orang punya bintang yang diacu gitu kan. Nah saya mengacu pada bintang yaitu kejujuran dan mau marah nggak ada soal. Ibu Mega juga begitu. Ibu Mega nggak pernah nahan logikanya kan, diucapin aja. Kemudian orang mau bahasa tubuhnya begitu, iya, tapi di belakang bahasa tubuh itu ada logika yang benar pada Ibu Mega tuh. Jadi buat saya nggak ada soal tuh, Dad. Oke, jadi boleh nggak kita katakan begini, bahwa sebenarnya ini adalah persoalan kebudayaan, bukan literasi. Karena kalau dikatakan literasi, yang mendukung Bung Rocky itu banyak dari masyarakat biasa. Ya, yang komentar di media sosial segala macam. Sementara di kalangan menengahnya ini justru yang banyak tidak nyaman gitu. Ini menjelaskan apa sebenarnya? Itu seolah-olah mau disinopsiskan bahwa Indonesia itu sopan santun. Iya, sopan santun itu kan bahasa tubuh. Tetapi dalam percakapan, apalagi percakapan publik,
nggak boleh ada sopan santun. Coba lihat pendiri bangsa ini, Haji Agus Salim tuh sopan di mana dia kalau meledek orang. Sultan Syahrir berdebat nggak tanggung-tanggung. Siapa lagi yang belakangan Pak Rosyan Anwar itu kalau meledek itu habis-habisan gitu kan. Jadi buat saya sesuatu yang harus diucapkan aja kan. Bahwa itu kemudian menimbulkan kegembiraan atau menimbulkan kesedihan ya urusan emosi masing-masing lah. Tapi kita tidak boleh mengedit sesuatu yang kita anggap lurus sehingga dia akhirnya diterima sebagai bengkok. Karena mesti pakai tadi itu culture matters itu kan. Jadi culture matters itu ya buat keluarga oke, tapi buat perusahaan publik nggak boleh ada culture matters. Oke, jadi memang ada kecenderungan self censorship juga akhirnya belakangan ini ya. Pada akhirnya begitu, yang takut pada self censorship pasti di dalam dirinya ada kejahatan kecil yang Oke. Baik, coba kita merefresh dulu. Kalau menurut Bung Rocky, dibandingkan semua presiden yang lain, Pak Jokowi ini dibandingkan 6 presiden kita yang lain, sebenarnya hal yang paling positif yang bisa kita katakan sebagai legacy dari kepemimpinan ya, bukan proyek atau ini, tapi dari sosok kepemimpinan seorang Pak Jokowi itu apa sih Bung Rocky? Dari awal saya curigai Pak Jokowi itu mengidap semacam apa namanya itu, literally inconsistent itu. Jadi saya duga dari awal bahasa tubuh beliau itu good to be true itu. Tapi pada waktu itu mungkin saya salah. Tapi saya dapat semacam sense, karena sering ketemu dengan mahasiswa, dengan politisi. Ya ada sesuatu yang under capacity, tetapi harus diucapkan dengan di backup oleh pencitraan. Jadi begitu pencitraan pertama muncul, waktu dibocorin kamera-kamera itu saya udah oke, ini berbahaya nih, karena pasti Pak Jokowi akan dikendalikan oleh lingkungan dia yang ingin ada kamera tersebut di situ. Akibatnya Pak Jokowi terjebak di dalam keinginan untuk melihat kamera kan. Itu yang kemudian diteruskan sampai kasus terakhir dibuat seolah-olah itu doorstop, padahal sebetulnya itu mainan dari humas istana juga. Itu juga berbahaya buat bangsa ini. Kita nggak pernah lihat Ibu Mega berpura-pura depan kamera tuh. Kita nggak pernah lihat apalagi Bung Karno itu. Dia doyan ada kamera karena dia tahu dia akan memperalat kamera itu. Ibu Mega juga begitu tuh. Tapi Pak Jokowi diperalat oleh kamera. Itu bahayanya atau paradoksnya situ. Oke, tapi itu kan kecenderungan negatif ya. Tapi kalau yang positif, yang menurut Pak Jokowi, Pak Bung Rocky bisa menjadi legasinya Jokowi apa ya kira-kira? Oke, ini pertanyaan ke 1217 dan saya nggak dapat. 1200 loh, 17. Saya nggak dapat tuh. Karena ya tapi kan kita dalilkan mengevaluasi Pak Jokowi berdasarkan apa dia janjikan itu. Semua dia janjikan tidak terjadi. Jadi kalau dibilang ya IKN kan nggak pernah dijanjikan itu. Oke. Yang dia janjikan bahkan itu yang tidak dilakukan. Jadi saya mau konsisten di situ aja. Sekali lagi sekedar mengevaluasi bahwa Pak Jokowi itu berbohong berkali-kali sebetulnya. Nah kita tahu bahwa dalam politik ada yang semacam ya diplomasi kecilan, tapi kan nggak mungkin berlanjut kan. Kan PDIP mengenal dari awal watak Pak Jokowi sebagai pengasuh itu. Tetapi Jokowi nggak ngerti bahwa dia diasuh oleh PDIP untuk diamankan. Makin lama dia merasa dia bisa amanin diri sendiri gitu. Karena itu dia mau rampok pengamannya, yang ngaco yang di situ. Itu nggak gilanya di situ tuh cara berpikir Pak Jokowi itu. Oke, kalau menurut Bung Rocky, apakah katakanlah tadi persepsi tentang Pak Jokowi seperti Bung Rocky tadi, itu memang sesuatu yang sudah built-in di dia, atau beliau mengalami transformasi sebenarnya? Karena kan dulu Jokowi itu kan kuat sekali dengan aroma kerakyatan nih dalam tanda kutip. Jadi dan kemudian itu yang dicoba terus dibangun oleh beliau kan. Nah, apakah Jokowi yang kita kenal hari ini itu hasil transformasi atau memang built-innya seperti itu? Saya mau kerasin sih. Oke. Waktu Pak Jokowi pertama kali mau jadi presiden, saya ketemu dengan teman-teman yang sekarang ada di KSB, ada di salah satu situ, yang juga anak-anak UI itu. Satu waktu kita lagi ngobrol di kampus saya di Depok itu, ada kafe kecil namanya The Next Door. Itu suka mau di situ kan. Sebagian dari kita yang ada di situ juga diminta untuk mempersiapkan Pak Jokowi dengan konser itu. Saya nyerutuk aja, bilang gini, gue tahu tuh apa yang lu perlukan itu, tetapi coba ingat bahwa membuat buku itu harus betul-betul dari intensi.
si subjek ini. Saya bilang dulu, waktu Bill Clinton mau maju sebagai presiden, dia sendiri yang mendesain buku yang kemudian diberi judul Putting People First, utamakan rakyat. Di situ dia dalilkan dari soal bagaimana social safety net mesti dipersiapkan kalau terjadi krisis ekonomi di dunia ketiga, bagaimana relasi baru antara Barat dan Islam di Timur Tengah itu, bagaimana mempromosikan hak asasi manusia supaya lembaga-lembaga di Asia termasuk Indonesia itu dapat grant dari pajak orang Amerika. Jadi kita tahu jalan pikirannya tuh. Yang kedua, saya kasih tahu juga pada teman-teman itu yang sedang mempersiapkan buku yang kemudian jadi nawacita itu dan revolusi mental, bahwa ini tradisi Partai Demokrat, itu Demokrat. Lalu Obama menulis buku judulnya The Audacity of Hope itu. Apa namanya? Keberanian untuk punya harapan itu. Jadi kelihatannya Obama memproyeksikan diri dia sebagai orang yang memungkinkan harapan masyarakat Amerika yang multikultural itu ditumbuhkan ulang melalui posisi dia yang adalah basisnya adalah African American. Jadi semua konsep itu ada di situ. Saya juga sebutkan bahwa kalau Pak Jokowi bisa ambil tema yang kira-kira radikal seperti yang diucapkan oleh Martin Luther King di bulan Agustus 1963, I have dream, so someday we shall overcome. Kan semua itu saya bayangkan Bung Karno mampu untuk mengimajinasikan retorika semacam itu kan. Jadi setelah selesai itu tiba-tiba berkas sudah jadi, mesti dibawa mungkin ke Jalan Subang pada waktu itu di mana itu, teman dari sana telepon, ya Pak Jokowi berjanji untuk kita rapat sama-sama di sini membahas ide dasar buku itu yang udah ada draftnya. Terus dia pernah saya bilang buatinlah 4 halaman executive summary itu. Karena sekali lagi teman-teman saya kan, lalu dibuatin dan akhirnya mereka bilang Rok, ternyata Pak Jokowi cuma mungkin baca 4-10 menit. Jadi tidak berbekas dalam hatinya. Nah di situ pertama kali saya anggap wah oke, kapasitasnya memang nggak ada. Jadi tinggalkanlah hal-hal yang sifatnya konseptual. Tapi setelah itu saya masih ketemu dengan semacam Romo Beni misalnya, teman baik saya tuh. Kan gini deh, hal-hal yang menyangkut pluralisme saya bantu itu, saya bikinin draftnya itu, serudupkan Pak Jokowi itu dibaca. Tapi kelihatannya orang-orang di situ itu tidak mampu untuk ambil inisiatif membrief Presiden Jokowi itu pada waktu itu jadi presiden. Bahkan saya bilang gini deh, kita bikin semacam pertemuan setiap sore itu, mungkin 2 minggu sekali ada gathering Pak Jokowi, ada orang yang paling bajingan, paling kritis, yang paling ngaco itu wartawan, intelektual, budayawan, suruh bercakap dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi selalu well informed tentang current issues juga. Mereka kok bisa, gue bilang iya dulu Mitterrand di Prancis itu melakukan itu tuh. Semua orang pinter ya, bahkan yang paling kritis dia undang. Nah percakapan sore itu akan membuat Pak Jokowi nyaman di dalam wilayah intelektual gitu. Nggak jalan juga. Jadi memang udah ada defisit intelektual pada beliau. Dan teman-teman, termasuk teman-teman saya itu nggak mampu untuk tegur Pak Jokowi, naikin sedikit abstraksinya tuh. Jadi tidak ada latihan di situ, mungkin terlambat Pak Jokowi. Tapi ini masalahnya intellectual capacity atau memang interestnya yang nggak ada? Ya dulu saya anggap bahwa intellectual capacity-nya itu udah, bukan kita bilang nggak mampu, tapi ya udah, jadi terima aja itu fakta, intellectual capacity-nya nggak ada. Maka karena itu mesti di backup dengan semacam sugesti-sugesti supaya interestnya muncul. Ternyata nggak muncul juga tuh. Ya, mungkin nggak ada orang yang tega untuk kasih tahu kan Pak Jokowi ini salah nih gini. Dan karena itu tadi mungkin ada feudalisme tuh, merasa ya Pak Jokowi kasih semacam aura supaya jangan mendekat karena pakai bahasa Jawa, lu semua merasa oke, ini raja yang ada di depan. Kalau memang dia jadi raja. Tapi kalau saya ingat-ingat ya, Pak Jokowi itu kan memang kuat sekali dengan katakanlah tanda kutip atribut-atribut kerakyatan, atribut-atribut rakyat. Kita ingat waktu baru-baru Pak Jokowi muncul ke publik kan selalu muncul dengan kesederhanaan, dengan sepatu seharga 50.000, 70.000, baju yang murah, segala macem gitu ya, makan yang juga secukupnya gitu. Tapi yang saya mau tanyakan sama Bung Rocky, apakah itu nggak genuine? Ataukah itu sesuatu yang apa namanya engineered gitu atau direkayasa?
ya itu yang disebut dimanufaktur konsensus bahwa Jokowi adalah orang yang sederhana. Saya buka sedikit rahasia lagi, karena menjelang pergantian kekuasaan kita belajar juga dari cerita-cerita yang akhirnya terkumpul. Satu waktu saya ada di Solo tuh, diminta ngajar di UNS. Pada waktu itu saya kalau nggak salah dengan Ari yang sekarang Ari Dupayana. Bukan. Ari, ya itu Ari yang kurang bermutu itu. Yang IPB, bukan? Bukan, yang UGM, yang sejarah. Oh iya. Ari Sujito. Oke. Saya kasih kuliah di situ, lalu masuk notes kecil. Baru setelah selesai, kita mau bicara ya. Saya bilang, oke. Karena saya pikirin tim dosen kan. Setelah mana dosen-dosennya? Pada waktu Pak Jokowi udah jadi wali kota. Enggak, kita bukan dosen. Loh, kalian siapa itu? Nanti saya mau terangin gitu. Dibawa saya ke angkringan. Di Solo ya? Solo nih. Lalu mereka bilang, sebetulnya ada orang yang itu Pak Rocky, tapi dia lagi sakit. Siapa namanya? Rewang. Rewang itu adalah tokoh Partai Komunis Indonesia, pemimpin pemuda rakyat. Ya, orang kiri lah ya. Orang kiri yang paling paham tentang rakyat. Dia anggota termuda di Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Pada waktu itu partai itu resmi, bukan partai yang dilarang ya. Resmi. Lalu mungkin murid punya Rewang ini, karena setelah itu kemudian ya beberapa bulan atau beberapa semester kemudian Pak Rewang meninggal. Ada bilang begini, ada pesan dari Pak Rewang, jangan percaya pada Pak Jokowi bahwa dia itu merakyat. Itu banyak orang yang tahu. Kenapa? Kalau ada jalan bolong, besok pagi selesai itu tanpa pakai APBD. Lu gimana caranya? Telepon oligarki. Jadi dugaan saya setelah Pak Jokowi jadi presiden dilengkapi dengan pengetahuan saya sebelumnya itu. Bagaimana soal pemindahan apa namanya ini yang menjadi heboh itu Pak Jokowi terima rakyat sederhana di pendopo itu. Katanya begitu. Mereka bilang, itu sebetulnya itu sandiwara. Karena sudah diselesaikan di bawah meja duluan. Dengan apa? Dengan uang itu. Jadi saya mulai tahu bahwa ada pencitraan dari awal, bahkan ketika beliau masih wali kota. Nah ini mungkin ada orang lain yang nggak punya pengetahuan ini, tapi saya mengalami itu. Saya hubungkan dengan beberapa peristiwa, lalu saya anggap bahwa oke, berarti ada mental di dalam diri Pak Jokowi, ambisi yang di-backup oleh pencitraan, bukan oleh kapasitas. Tapi itu sudah terjadi, saya anggap oke, itu sudah terjadi itu. Dan suatu waktu setelah Pak Jokowi sudah masuk, teman-teman saya yang LSM ini, kita berkumpul saya diundang untuk kasih komentar di rumahnya Pak Arifin Panigoro itu, jalan apa namanya itu biasa kita pakai di Senopati. Iya, di depan Senopati itu ada RTN ini. Semuanya teman-teman saya itu, saya bilang, oke, saya setuju kalian masuk ke dalam, jadi KSP di situ, di dalam tim kecil Pak Jokowi. Tetapi kita bikin perjanjian ya, saya nggak akan masuk, tapi saya akan backup kalian dengan konsep. Tapi bikin perjanjian, kalian di dalam lapor kepada kami yang di luar. Etikanya begitu tuh. Lama-lama mereka going aktif, bahkan cari suaka di situ. Nah, ada komisaris. Banyak teman-teman kita juga di situ. Banyak. Jadi saya menganggap, kalian nggak jujur dong. Saya justru mau membantu supaya ada pembagian kerja. Pada itu saya bilang, kalian tatap mata jenderal-jenderal di situ, tundukkan secara mental. Apalagi Teten, kalau kamu kepala staf itu, kamu itu orang nomor 2 di Republik. Anda bisa nipu, Anda bilang, mana Panglima Abri, mana Kapolri, saya mau bicara tuh. Nggak bakal Kapolri itu menolak atau recheck ke Pak Presiden, kan nggak mungkin. Tetapi kelihatannya mental itu nggak ada. Padahal saya tahu, kalian kan kita sama-sama berani dulu untuk. Nah, mereka show culture juga kan? Ya, saya kira gitu. Tiba-tiba. Kok lu takut maka Wiranto? Jadi dari awal terlihat mental itu nggak ada. Jadi saya anggap, waduh, saya kasihan Pak Jokowi. Jadi di awal itu saya dukung Pak Jokowi, bukan saya. Karena saya anggap, dia adalah seorang sipil
kita bikin percobaan tuh bahwa orang dari daerah walaupun sudah tahu, oke, mungkin Pak Luhut atau Pak Yusuf Kala ada sedikit cawe-cawe untuk membawa Pak Jokowi ke Jakarta, dan juga Pak Prabowo lalu tiba pada Ibu Mega. Oke, saya nggak peduli itu. Saya peduli bahwa harus ada kurikulum hak asasi manusia, kurikulum keadilan, kurikulum pengetahuan sedikit tentang sosiologi pada Pak Jokowi. Nah, itu saya buatkan tadi, bahwa kalian harus rutin itu brief Pak Jokowi. Nggak terjadi. Jadi kelihatannya tim itu juga mengalami problem yang sama, yaitu tunduk pada jurnalisme. Dan kalau kita lihat semua anggota tim yang dulu bersama-sama Pak Jokowi di awal tuh hampir semua tidak ada lagi yang tersisa tinggal ya, nah, itu bersama beliau ya. Dan itu juga munafik gitu. Kan mestinya mereka ada di situ, temani beliau sampai ya selesai dong itu dasarnya. Jadi terlihat juga pragmatisme kan akhirnya tuh. Jadi, sekali lagi itu yang pelajaran lesson learned kita tentang watak seseorang yang tidak di backup oleh pengetahuan, tapi juga mengabaikan underlying assumption bahwa dia membutuhkan oposisi. Oke.